Halo, ketemu lagi di Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang hipertensi atau darah tinggi. Nah, definisi hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah satu kondisi medis yang ditandai oleh naiknya tekanan darah dalam jangka waktu yang lama. Ingat kata kuncinya adalah jangka waktu yang lama. Ya, kalau Anda misalnya habis jalan kaki cukup jauh ya, kemudian sampai ke satu tempat, misalnya sampai di kantor, ada pemeriksaan tensi ini. Nah, terus Anda ikut-ikutan, coba cek tensinya. Lah, kok jadi tinggi? Ya, 150/90 misalnya. Belum tentu ini hipertensi ya. Ya, atau contoh lain, misalnya Anda takut ya ke dokter, stres duluan kan. Nah, takut deg-degan gitu kan. Nah, itu dicek tensinya naik. Padahal kalau di rumah enggak, biasa-biasa saja. Ya, jadi itu hanya periodik karena faktor-faktor tertentu. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah orang dinyatakan menderita hipertensi kalau tensinya di atas rata-rata dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ya, beberapa bulan. Nah, kita dikatakan hipertensi itu kapan? Apabila tekanan sistolik di atas 130 mmHg dan diastolik ya, yaitu yang bawah ya, di atas 90 mmHg. Nah, hipertensi ini berbahaya, ya, berbahaya sekali sebetulnya, karena jantung kita dipaksa bekerja lebih keras. Nah, berapa skor Anda? Ya, nah, tekanan darah sistolik itu adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Itu sistol. Nah, diastolik adalah tekanan saat otot jantung berelaksasi ya, sebelum kembali memompa darah. Nah, kategorinya Anda bisa baca di situ ya. Ada yang normal, normal tinggi, ringan, sedang, berat. Ya. Jadi yang normal berapa? 120/80. Ya. Ada yang mengatakan begini, kalau sudah umur 140/90 itu tidak masalah. Ya, ini ada dua opini ya. Opini pertama mengatakan tidak ada masalah, tapi opini kedua ya mengatakan ya tetap aja ada masalah. Ya, karena kami pernah ketemu dengan orang yang usianya sudah 84 tahun, tapi tensinya juga selalu normal juga ada. Ya. Nah, cara mengukur tensi, sebetulnya ini prosedurnya ya, tidak sembarangan ya. Tidak boleh habis berolahraga, merokok atau mengkonsumsi minuman dengan kandungan kafein ya, 30 menit sebelum pemeriksaan tekanan darah dilakukan. Ya. Nah, jadi harus tenang dulu 30 menit baru cek tensinya. Terus duduk tenang di kursi dengan kaki berpijak pada lantai. Kedua kaki berpijak pada lantai. Ya, jadi bukan kakinya satu disilangkan, bukan. Kemudian pastikan buang air kecil sebelum melakukan pemeriksaan. Apa hubungannya? Ya, karena ginjal itu mempengaruhi juga nanti dengan kerja jantung. Ya, unsur air dan unsur api kalau di pengobatan Chinese. Tidak boleh berbicara selama pemeriksaan dilakukan. Area pemasangan manset tidak tertutup oleh lengan baju. Jadi langsung menyentuh kulit. Nah, tekanan darah diukur pada kedua lengan, idealnya ya. Kanan kiri dua-duanya diukur. Untuk pengukuran tekanan darah selanjutnya, ya gunakan lengan dengan tekanan darah yang lebih tinggi untuk mengukurnya. Ya. Kemudian pengukuran tekanan darah diulang minimal 2 kali dengan jeda 1-2 menit. Apalagi kalau Anda menggunakan alat tensi yang digital. Ya. Itu rasio errornya cukup tinggi. Ya. Yang bagus yang mana? Yang analog tetap yang bagus. Ya. Itu yang bagus, paling baik analog. Nah, kalau mau ngukur pakai digital, sebaiknya diulang sampai 3 kali, kemudian diambil angka rata-ratanya dan pastikan posisi tangannya juga sejajar jantung. Ya, tidak kadang naik, kadang turun, kadang sejajar, itu hasilnya akan beda-beda nanti. Nah, hipertensi ada 2 macam. Ada hipertensi primer, jadi ini hipertensi sebagai penyakit penyebab. Ya memang dia sakitnya hipertensi. Ya, yang kedua adalah hipertensi sekunder. Jadi hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain, ya biasanya karena adanya gangguan ginjal.
Ya, jadi orang-orang yang punya masalah dengan ginjal biasanya tensinya juga ikut naik. Nah, hipertensi primer, lebih dari 90% kasus tidak dapat ditemukan penyebab spesifiknya. Ya. Nah, diduga berkaitan dengan pola makan yang terlalu banyak garam. NaCl ya, natrium klorida. Kalau terionisasi kan jadi ion Na+. Dan kurang kalium atau kurang potasium. Kurang kalsium juga, ya, Ca++. Jadi kalium dan kalsium itu penting sekali peranannya untuk menjaga supaya tensi tetap stabil. Ya, bukan hanya untuk tulang kalsium itu. Nah, selain itu ada faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti genetik, kemudian proses penuaan atau faktor usia itu juga berpengaruh. Nah, hipertensi sekunder, hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, jadi mereka yang gagal ginjal, yang ada tumor ginjal, yang ginjalnya ada peradangan atau sedang bengkak, ya itu pasti pengaruh juga ke tensinya. Kemudian ada yang mengalami tumor kelenjar anak ginjal, itu juga pengaruh. Kemudian pengaruh obat-obatan, ya, golongan amfetamin, antiinflamasi tertentu, dan golongan steroid itu juga bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Nah, gejala hipertensi, kembali lagi ini orangnya sensitif atau enggak ya? Karena kami sering kali ketemu ada orang yang tensinya 200, bawahnya 100, dia bilang, wah nyantai, saya enggak masalah ya, tetap jalan-jalan ya. Itu kebayang aja ya, pembuluh darahnya itu sudah tekanannya gede banget, yang dikhawatirkan kalau sampai pecah sewaktu-waktu gitu loh. Jadi jangan bangga kalau Anda tidak sensitif seperti itu. Harusnya jauh lebih waspada. Ya, jadi jauh lebih baik kalau Anda termasuk orang yang sensitif. Begitu tensi tidak enak sedikit, kepalanya langsung sakit, ya, terutama di daerah tengkuk. Kemudian cepat merasa lelah, mata berkunang-kunang atau penglihatan kabur, mukanya merah, ya. Kemudian sulit tidur, telinga berdenging, sesak nafas, denyut jantung juga tidak stabil. Nah, penyebab hipertensi, faktor usia jelas, ya, makin tua pembuluh darahnya makin banyak plaknya, tentunya berujung pada tekanan darah yang semakin meningkat. Ya, pria biasanya di atas 45 tahun itu sudah harus waspada dengan tensinya. Kalau wanita di atas 65 tahun. Ini rata-rata ya, meskipun tidak selalu seperti itu. Ya, pria yang di atas 65 tensi normal juga ada, wanita yang di atas 45 yang hipertensi juga ada. Ya. Nah, yang kedua adalah faktor keturunan. Ya, kemudian obesitas, terlalu gemuk, tidak baik juga. Kemudian terlalu banyak natrium, ya. Hobinya makan yang asin-asin, ya, micin-micin gitu ya, tapi kurang kalium. Nah, kurang aktivitas fisik dan kurang olahraga, kemudian adanya plak pada pembuluh darah dan merokok. Nah, ini contoh penampang pembuluh darah. Yang kiri adalah pembuluh darah yang bersih. Ya, yang kanan adalah pembuluh darah yang tersumbat. Anda bisa lihat bagian tengahnya. Ya, nah, penyumbatan pembuluh darah ini yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Ya, jadi hipertensi yang sudah menaun yaitu harus diwaspadai karena risiko Anda terkena jantung dan stroke itu meningkat. Ya, nah, ini stroke secara garis besar dibagi dua ya, ada yang stroke penyumbatan, ya, mayoritas orang stroke karena penyumbatan ya, ischemic stroke. Ya, nanti di video yang lain kita akan bahas khusus tentang stroke. Ada yang stroke pecah pembuluh darah atau hemorrhagic, ya, biasanya langsung koma kalau kena yang pecah pembuluh darah. Nah, ada juga yang kena di jantung koroner. Nah, nanti ada video lain yang akan menjelaskan tentang jantung koroner khusus ya. Cuman secara sekilas ciri-cirinya kalau jantung koroner sakit di dada, ya, sebelah kiri ya, tajam seperti ditusuk atau tumpul seperti habis dipukul gitu ya, disertai sesak nafas. Kemudian keringat banyak. Padahal bukan karena udara yang lagi gerah, panas atau sumuk, atau bukan habis beraktivitas fisik berlebihan, habis olahraga, habis kerja keras, bukan itu ya, tapi keringat banyak, cenderungnya keringat dingin. Nah, kemudian telapak tangan sering berkeringat, sakit di rahang dan menjalar,
sebelah kiri ya. Kemudian gangguan pencernaan, muntah-muntah seperti orang masuk angin itu, dan itu berlangsung cukup lama. Kemudian sakit di lengan kiri, sakit di tengkuk, tengkuknya juga cenderung kiri, ya. Kemudian nafas tersengal-sengal. Nah, kalau Anda ngalami hanya satu dari beberapa masalah tadi, tidak apa-apa, ya, itu bukan jantung koroner. Ya, tapi kalau Anda mengalami 3 kombinasi ya, secara bersamaan, misalnya udah sesek nafas, keringat dingin, kemudian dadanya nyeri sebelah kiri. Wah, ini jantung koroner ini ya, serangan jantung ya. Buruan ke rumah sakit supaya segera mendapatkan pertolongan. Nah, bagaimana mencegah hipertensi? Ya, yang pertama adalah rubah pola makan dulu. Jadi 3 tinggi, 3 rendah. 3 tinggi itu artinya apa? Anda konsumsilah makanan yang tinggi kalsium. Ya, apa contohnya? Ya, ada susu, ada brokoli, kol, kanteri, ya, suplementasi kalsium, ya, itu untuk membantu cukupi asupan kalsium dalam tubuh kita. Yang kedua, tinggi kalium. Kalium itu bisa dari pisang, dari alpukat, ya, itu tinggi juga kaliumnya. Tinggi serat, buah sayur diperbanyak. Nah, 3 rendah, Anda harus konsumsi makanan dengan kandungan natrium yang rendah, jadi tidak terlalu asin, terutama Anda yang hobinya makan rasanya asinnya cukup ekstrim ya. Kemudian rendah lemak, ya, gorengan, santan, ya, gaje-gaje itu harus kurangin. Ya, rendah kalori, ya, termasuk gorengan dan yang manis-manis itu kalorinya tinggi. Nah, perbanyak aktivitas fisik ya, supaya kerja jantungnya bagus ya, HDL-nya bisa naik. Kemudian olahraga teratur ya. Olahraga juga jelas satu-satunya cara untuk menaikkan HDL adalah olahraga. Nah, perhatikan tekanan darah dan trennya. Jadi harus dipantau ya, tiap bulan ya. Bagus juga sih kalau Anda rutin donor darah ya. Kalau sekarang donor darah itu kan tiap 2 bulan sekali. Nah, sebelum donor kan kita pasti ditensi. Ya, cek HB-nya juga. Dari situ kan kita bisa tahu, oh, kok tensinya tinggi, kenapa nih ya. Nanti dipantau kalau sudah. Ya, bulan depan kalau masih tinggi, 2 bulan lagi masih tinggi ya, hati-hati, mungkin hipertensi ya. Nah, kemudian perhatikan berat badan tetap ideal. Jaga indeks massa tubuhnya di kisaran 19 sampai 23, itu indeks massa tubuh ideal. Nanti di video yang lain kita akan bahas tentang berat badan, ya. Nah, stop merokok, stop konsumsi alkohol, kurangi minuman berkafein tinggi, ya, kopi. Kemudian lakukan relaksasi untuk mengurangi stres. Anda bisa lakukan meditasi, yoga, ya, banyak cara. Kemudian konsumsi suplementasi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk detox tentunya. Nah, apa suplemen yang kita bisa konsumsi? Yang pertama adalah jangan jeti. Jangan jeti ini teh celup ya, fungsinya untuk mengendalikan hipertensi, menurunkan kolesterol dan trigliserid. Bagus untuk perawatan harian. Ya, jadi cara konsumsinya diseduh menggunakan air mendidih, tidak boleh pakai gula. Ya, jadi 1 tea bag ya, 1 kantong ini bisa diseduh 2 kali. Ya, airnya berapa banyak ya, kira-kira 1 gelas muk. Yang kedua, Anda bisa pakai non-nitren juga. Ini juga bagus untuk mengendalikan hipertensi. Ya, menurunkan kolesterol dan trigliserid juga, sifatnya juga sebagai antioksidan. Nah, kemudian grape ekstrak. Nah, untuk Anda yang sudah hipertensi bertahun-tahun, wajib konsumsi grape ekstrak. Kenapa? Karena grape ini yang bisa membersihkan plak di pembuluh darah. Kalau plaknya bersih, peredaran darahnya akan lebih lancar tentunya. Jadi kalau plaknya bersih di sepanjang pembuluh darah Anda, kemudian darahnya juga encer ya, dalam artian kolesterol normal, LDL-nya normal, trigliseridnya normal, maka kerja jantung kita akan jauh lebih ringan. Sehingga tekanan darahnya, sistol diastolnya juga akan turun. Nah, kalau belum hipertensi dan usia Anda sudah di atas 40 tahun, dianjurkan 6 bulan sekali detoks pembuluh darah Anda. Ya, menggunakan grape ekstrak ini cukup 1 botol, bisa dikonsumsi untuk 1 bulan. Baik,
Jadi ingat, the first wealth is health. Harta yang paling utama adalah kesehatan. Ya, untuk Anda yang ingin konsultasi bisa call, bisa chat ke call center kami di 081754744671.